Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Wibra, NPM 21610073 dari Prodi S1 Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah dengan dosen pengampu Ibu Nina Lelawati, SE, MA. Di sini saya akan membahas mengenai BPR dan BPRS. Apa itu BPR? Bank Pengkreditan Rakyat atau biasa disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR merupakan lembaga perbankan resmi yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut secara jelas disebutkan bahwa ada dua jenis bank, yaitu bank umum dan BPR. Fungsi BPR tidak hanya sekedar menyalurkan kredit kepada para pengusaha mikro, kecil, dan menengah, tetapi juga menerima simpanan dari masyarakat. Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat, BPR menggunakan prinsip 3T, yaitu tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran. For your information nih guys, ternyata BPR sudah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan yang dikenal dengan sebutan lumbung desa, bank desa, bank tani, dan bank dagang desa atau bank pasar. BPR tetap memiliki fungsi utama, yaitu untuk menjalankan fungsi intermediasi atau perantara keuangan, yaitu mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat, baik dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dengan tujuan mendorong kegiatan usaha masyarakat, terutama untuk disalurkan pada usaha retail dan kredit kecil. Adapun usaha-usaha yang dilakukan BPR antara lain, yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kedua, memberikan kredit. Ketiga, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Nah, yang keempat, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lain. Sedangkan usaha yang tidak boleh dilakukan BPR antara lain menerima simpanan berupa giro, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking, dan concern terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah, melakukan usaha perasuransian, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR. Sekarang lanjut ke BPRS. Apa itu BPRS? Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau disingkat BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Apa saja persamaan dan perbedaan BPRS dengan BPR? Mari kita bahas. Persamaan BPR dan BPRS. BPR merupakan lembaga keuangan bank yang menerima simpanan sebatas bentuk tabungan, deposito berjangka, atau bentuk fasilitas lain yang sederajat, kemudian menyalurkan dana tersebut pada nasabah sebagai kegiatan usaha dari BPR. BPR juga menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana BPRS menjalankan usahanya. BPR dan BPRS sama-sama merupakan jenis bank yang tidak dapat menyediakan jasa lalu lintas pembayaran. Selain itu, fasilitas pada BPR dan BPRS juga tidak melingkupi
pelayanan kegiatan valuta asing, simpanan giro seperti cek dan biliet giro, dan perasuransian. Jangkauan BPR dan BPRS terhadap nasabah juga minim dibandingkan bank umum, yakni terbatas pada tingkat provinsi berdasarkan kebutuhan yang sederhana. Namun, karena hal tersebut, BPR dan BPRS juga cenderung lebih cepat dalam memproses kredit atau pembiayaan, karena seluruh pemegang keputusan berada di satu wilayah. Perbedaan BPRS dengan BPR ada di jenis kegiatan usaha. Kegiatan usaha BPR sudah saya sebutkan di menit awal tadi. Nah, sedangkan kegiatan usaha BPRS menurut OJK yaitu yang pertama, BPRS menjalankan seluruh kegiatan bank dengan prinsip syariah berdasarkan aturan BI. Kedua, BPRS menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat atau nasabah. Yang ketiga, BPRS menghimpun dana nasabah ke bank syariah lain dalam berdasarkan semua akad syariah. Nah, yang keempat, BPRS memindahkan uang dengan tujuan untuk kepentingan bank sendiri atau untuk kepentingan nasabah melalui rekening BPRS lain yang ada di bank umum syariah atau bank umum konvensional. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyampaian secara lisan maupun dalam penyajian di videonya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nina Lelawati dan teman-teman yang sudah menonton video penjelasan BPR dan BPRS dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.